Halo cuy, hari ini gue lagi pengen nostalgia dengan menceritakan sebuah film yang diproduksi pada tahun 1990 dengan judul Tremors. Ya, banyak dari kalian yang mungkin sudah pasti tahu dengan film horor bertema monster yang satu ini. Yang pada zamannya, film ini sanggup membuat siapapun yang menyaksikannya akan berpikir kalau di bawah tanah itu ada seekor monster yang siap memangsa manusia. So, di video kali ini, gue akan buat berbeda dengan video-video alur cerita yang biasa kita buat. Yaitu di video kali ini, kalian akan mendapatkan scene filmnya yang lebih banyak ketimbang narasi yang akan gue bawakan. Nah, kalau gitu, duduk yang manis dan selamat menonton. Kedua orang ini bernama Valentine, yang akan kita panggil sebagai Val, dan juga Earl Bassett, yang akan kita ganti menjadi L. Nah, mereka ini adalah tukang yang bekerja di sebuah wilayah yang bernama Perfection, sebuah pemukiman terpencil di padang pasir yang lokasinya itu berada di sebelah timur pegunungan Sierra Nevada. Sebagai tukang yang serba bisa, banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Val dan juga L, mulai dari memasang batas wilayah, menjadi tukang kayu, tukang sedot WC, dan masih banyak lagi. Nah, saking bosannya mereka dengan pekerjaan yang begitu-begitu aja, keduanya ini sempat kepikiran untuk pergi keluar kota demi mencari pekerjaan yang lebih baik. Sampai kemudian semuanya berubah setelah mereka bertemu dengan seorang seismolog yang bernama Rhonda, di mana Rhonda ini ternyata sedang mempelajari adanya pergerakan yang tidak wajar di bawah tanah. Well, I've been getting some really strange readings. Well, you know, they measure vibrations. Down here? No, ma'am. Look around, see if anyone's heard anything. Nice meeting you. Hope you get it all sorted out. Beberapa lama setelah Val dan juga El melakukan aktivitas mereka seperti biasa, tanpa sengaja keduanya menemukan mayat seorang penduduk yang bernama Edgar, di mana si Edgar ini tewas di atas menara sutet sambil memegang senapannya. Nah, ketika dibawa, seorang dokter yang bernama Jim memastikan bahwa Edgar telah meninggal karena dehidrasi, yang sepertinya si Edgar itu telah berada di menara selama 3 hari lebih. He sat up there and just died of thirst? Doesn't make any sense. Sementara itu di lokasi yang lain, seekor makhluk misterius secara tiba-tiba membunuh seorang gembala yang bernama Fred beserta dengan domba peliharaannya. Come on, somebody must have chased him up there. I ain't scared of a Winchester rifle. Val dan juga El yang menemukan Fred telah tewas percaya bahwa kemungkinan ada seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di kota mereka. Dari sana keduanya lalu pergi sambil memberitahu 2 orang pekerja konstruksi yang kebetulan sedang memperbaiki jalan. Namun sayangnya para pekerja itu malah mengabaikan peringatan dari Val dan juga El, yang dengan naasnya mereka lalu dibunuh oleh makhluk yang sama, yang akibat dari kejadian itu juga menyebabkan jalan keluar dari kota tersebut menjadi tertutup tanah yang longsor. Sementara itu, Val dan El yang udah sampai di kota lalu memberitahukan para penduduk sambil mencoba mencari bantuan. Tetapi karena semua saluran telepon mati, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk meminta bantuan keluar kota. I don't believe this. You gotta bring the clutch. You hung up, I tell you. I don't need to spend the night out here. You know, you can break an axle like that.
Setelah kembali ke kota, Val dan Elle menemukan bahwa ternyata ada suatu makhluk yang terlihat seperti ular yang telah menggigit bagian bawah kendaraan mereka. Nah, esok harinya, setelah membicarakan bagaimana caranya nih agar mereka semua bisa keluar dari situasi ini, akhirnya mereka memutuskan untuk meminjamkan kuda kepada Val dan juga Elle untuk ditunggangi keluar kota guna meminta bantuan. Nah, di perjalanan, keduanya ini sempat mampir ke rumah salah seorang penduduk yang bernama Wallace dan juga istrinya. Tapi sial, begitu diperiksa, rupanya baik Wallace dan istrinya ternyata telah menghilang. Begitu juga dengan kendaraan kedua pasangan itu yang terkubur di dalam tanah. Saat Val dan juga Elle melanjutkan perjalanan, tanpa diduga mereka dikagetkan dengan kemunculan seekor monster yang mirip cacing yang sangat besar yang tiba-tiba aja muncul dari dalam tanah. Knocked itself cold. He's dead. Hey guys, what's going on? Rhonda yang kebetulan sedang melakukan uji seismologi di daerah itu menyimpulkan dari data miliknya kalau kemungkinan besar ada 3 monster cacing yang lain yang berada di daerah itu. Dan bener aja, nggak lama setelahnya, seekor monster muncul lagi yang kemudian menyebabkan mereka bertiga harus terjebak semalaman di atas bebatuan besar. Looks like the one that grabbed our truck. Where the hell's your truck? Oh, it's right over there. At least he can't climb. Well, there's nothing like them in the fossil record, I'm sure. No. Government built them. I vote for outer space. No way these are local boys. Well, we gotta do something. Watch it, Valentine. It's got a good 6-foot reach. Oh, goddamn bitch. It can hear every move we make, especially on this rock. It's a perfect conductor. It senses seismic vibration. Esok harinya, mereka bertiga mengetahui bahwa sepertinya makhluk-makhluk itu memburu mangsanya dengan mendeteksi getaran seismik, yang kemudian membuat ketiganya berusaha menemukan cara agar bisa keluar dari tempat ini. We just stay where it can't get us. Wait. Much time once we hit that truck. Get Val! Setelah ketiganya kembali ke kota, Val menyadari bahwa cacing-cacing itu cepat atau lambat nantinya juga akan menyerang para penduduk kota. Makanya di sini dia menyarankan agar mereka semua mau melakukan segala cara supaya bisa keluar dari sini secepat mungkin. Di momen ini, Rhonda yang ahli di bidangnya juga nggak bisa menentukan perihal dari jenis apa makhluk yang baru aja menyerang mereka sebelumnya. Namun meskipun situasinya lagi panik-paniknya nih, pemilik toko yang bernama Chang masih sempet-sempetnya menamai makhluk misterius itu dengan nama Graboid. That's what I like. Graboid, that's it. Nah, momen yang ditakutkan oleh semua orang akhirnya tiba, di mana 3 ekor Graboid muncul dan mencoba memangsa orang-orang. Jesus, here comes another one! Come on! Turn it off! Dalam kejadian itu, Chang si pemilik toko harus tewas dimangsa. Sementara yang lainnya terpaksa harus bersembunyi di atap karena makhluk-makhluk itu sudah mulai mengetahui caranya menjebol lantai rumah. Get up on your roofs! Up on your roofs! Yo, Walter, this is Bert. Come back. Walter, you there? Come back!
We found out what's been killing people. Sementara itu, nggak jauh dari kota, ada pasangan yang bernama Bert dan juga Heather, yang tiba-tiba aja dikejutkan dengan kemunculan Graboid yang secara nggak sengaja terpancing akibat suara bising yang ditimbulkan oleh kedua pasangan ini. Namun untungnya, dalam kejadian tersebut, Bert dan juga Heather berhasil membunuh salah satu makhluk itu menggunakan persenjataan yang mereka miliki. Nah, di kota, dua Graboid yang tersisa terus menyerang fondasi bangunan, tempat di mana orang-orang berada. Bahkan kendaraan biasa seperti mobil pun nggak bisa digunakan, karena makhluk-makhluk itu udah menghancurkan setiap kendaraan yang ada di sana. Salah seorang warga yang bernama Nestor menjadi korban dalam kejadian itu, setelah seekor Graboid berhasil menjatuhkan trailer milik Nestor, sebelum kemudian menyeretnya ke bawah dan melahapnya. Menyadari kalau keadaan menjadi semakin berbahaya, El, Rhonda, dan juga seorang penduduk yang bernama Miguel memilih untuk mencoba mengalihkan perhatian monster-monster itu menggunakan sebuah truk kecil. Sementara si Val berniat berlari untuk menuju ke sebuah bulldozer, yang nantinya bulldozer itu akan disambungkan dengan sebuah semi-trailer bekas di belakangnya. We gotta make some noise. That did it, girl. Setelah berhasil membawa semua orang, mereka kemudian mencoba melarikan diri ke arah pegunungan terdekat. Namun sial, di dalam perjalanan, tanpa diduga kedua monster itu malah membuat semacam perangkap di lubang pembuangan, yang akibatnya menyebabkan bulldozer yang membawa orang-orang itu menjadi mogok. They dug a trap. Eat this! Everybody go! We're gonna have to make a run for those rocks! Do you have any more of those bombs? We got you covered, Rhonda. Throw one that way. Where do we want to go? Then when it explodes, I mean, if it drives them away, we run like goddamn bastards. We're making a run for it! Heads down! It worked! There they go! Ah! Come on, Bart. Come on, get up. Right with you, honey. Setelah sampai di bebatuan, El kemudian memiliki sebuah ide untuk memancing para monster itu supaya mau memakan bom pipa yang dibuat oleh Bert. Nah, strategi itu ternyata berhasil membunuh satu ekor. Tapi sayangnya, Graboid yang terakhir malah memuntahkan bom itu kembali ke arah Val dan juga yang lainnya. Come on. Slimehead. Hey! Get back! Get back!
Nah, menyadari kalau makhluk itu ternyata cukup pintar, Val lalu berniat memancing Graboid terakhir untuk mengejarnya ke arah tepi tebing, sambil nantinya dia akan menggunakan bom yang tersisa. This better be one hell of a great plan. Come on. Akhirnya, Val, El, dan juga warga lainnya berhasil melewati bencana dari serangan makhluk-makhluk mengerikan yang bernama Graboid. Dan sejak kejadian itu, kota mereka sekarang sudah mulai membaik. Dan bahkan pihak berwenang juga sudah melakukan penyelidikan perihal makhluk yang sepertinya bakal menjadi sebuah berita besar. Dan tamat cuy. Itulah tadi alur cerita film Tremor tahun 1990. Gimana? Kalian suka nggak konsep begini yang banyak scene-nya? Atau emang kalian lebih suka kalau banyak suara dari adminnya? So, kalau gitu terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.